mereka mendapatkan hukuman 80 kali cambukan di dunia dan kesaksiannya tidak akan diterima walaupun ia berlaku adil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kaitan dengan tuduhan berzina ini, ayat ini sebenarnya turun kepada kaitan dengan haditsul ifki, berita bohong, cerita bohong. Jadi kalau bahasa fitnah pada zaman sekarang, fitnah seperti ini. Jadi kalau bahasa Qur'annya itu hadisul ifki, bahasa nenggon kitab-kitab itu nanti haditsul ifki gitu. Ini pasti membahas tentang sebab turunnya itu adalah Aisyah radhiyallahu anha dituduh zina. Istri Nabi dituduh zina. Jadi gini, kaitan dengan kejadiannya adalah sebelumnya gini. Nabi itu kan istrinya nggak cuma satu saja, lebih-lebih setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ketika menikahi dengan Khadijah itu kan nggak nikah yang kedua, tidak menduakan Khadijah sama sekali sampai Khadijah meninggal. Setelah itu baru salah satunya nikahi Aisyah, dan begitu pula istri-istri yang lain itu baru dimadu mereka. Jadi seperti itu. Berarti ini menunjukkan bahwa Rasulullah kalau memang memperturutkan hawa nafsu kudune pasti jeneng ngendang nikah akeh ngono kuwi. Tapi faktanya Nabi enggak. Nabi nikahnya ketika masih muda itu ya satu itu aja, Khadijah, itu pun janda yang bawa anak. Nikah pertama itu janda dan bawa anak. Nikah sampai Khadijah meninggal, sampai istrinya ini meninggal. Setelah itu Nabi udah mulai tua. Setelah tua baru nikah lagi dan seterusnya. Berarti tuduhan Nabi menikah karena hawa nafsunya itu ya terbantahkan. Kalau hawa nafsu kudu nekat 6 wis ngono kuwi, tapi faktanya kan tidak. Ya. Lantas karena istri Nabi banyak, dan setelah itu kan kalau Khadijah meninggalnya kan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Setelah itu Nabi nikahi istri 1, 2, terus setelah itu hijrah ke kota Madinah. Tahun pertama, tahun kedua itu belum ada syariat jihad. Di tahun yang kedua itu di awal bulan justru di bulan Ramadan itu Rasulullah diperintahkan untuk perang Badar. Itu ada peperangan. Jadi ayat tentang perang itu di tahun kedua di bulan Ramadan. Ya, Rasulullah perang. Nah, ketika perang-perang seperti ini karena istrinya banyak, maka Rasulullah gilir, jadi bukan digilir, diundi. Kalau kaitan dengan ini, undian seperti ini boleh. Ini nggak ada kaitan dengan judi, ya. Ini nggak ada kaitan dengan judi. Kalau judi, ya ini kan undian saja. Karena kan nanti yang akan mendampingi Nabi ketika perang. Jadi cuma diundi saja. Jadi ini kan misalnya ini mau perang, istri Nabi banyak, ya udah diundi siapa yang keluar namanya. Malah ada yang keluar ya udah dia yang ikut membersamai Nabi, membantu kebutuhan Nabi ketika perang tadi, gitu nggih. Paham sampai sini ya? Ya waktu itu kaitan dengan Aisyah ini, waktu itu yang keluar namanya Aisyah. Aisyah sebagaimana yang kita tahu dia itu putrinya siapa? Abu Bakar As-Siddiq, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Dia yang masih gadis, istri Nabi yang dinikahi Nabi dalam keadaan gadis, yogor Aisyah ini toh, kan gitu. Lantas waktu itu yang keluar namanya Aisyah. Udah Aisyah ikut. Kalau istri Nabi ikut berarti biasanya kaitan dengan ini ceritanya adalah Aisyah itu naik onta, dan nggak cuma naik onta, ontanya kalau untuk perempuan biasanya ada penutupnya. Jadi kalau bahasanya sekeduk gitu, jadi ada tutupnya gitu.
ditutupi, Aisyah ada di dalam lagi tuh. Yaudah, perang selesai, pulang. Setelah pulang, ketika pulang, tengah jalan istirahat, nah jenenge kesel, perang wis menang, pulang, terus di tengah jalan istirahat. Istirahat entah mungkin zaman saiki ya pipis apa piye dan lain sebagainya gitu. Ini Aisyah juga sama. Ketika istirahat seperti itu, Aisyah juga pengen ke belakang. Ya udah, bilang mama supirnya. Jadi ontanya itu nggak jalan sendiri. Kalau onta kan tentu harus ada yang nuntun. Jadi ada yang nuntun, udah dituntun. Ketika udah selesai turun tadi ketika istirahat, Aisyah izin sama supirnya mau ke belakang. Udah ke belakang. Udah ke belakang, udah selesai. Udah selesai balik ke ontanya. Lah supir ngerti nih Aisyah wis munggah. Jadi udah naik ontanya. Wis Aisyah ya wis munggah. Setelah naik ternyata perhiasannya ketinggalan, entah kalung, entah gelang atau apa, perhiasannya ketinggalan di tempat buang hajat tadi. Udah lantas dia mikir gor sedilit gor jiko balik ngono tok. Ternyata dia turun ngambil perhiasan, oh ternyata udah didapat, balik. Rombongan udah jalan. Lah sopire karo sing gawa onta ku mau kan ya mikire wis munggah mau. Kan tertutup juga. Ya udah jalan itu semua. Aisyah sampai situ nangis, ya wis ngopo. Udah cuman duduk di tempat ontanya tadi. Ontanya udah pergi, gak mau pasukan perombongan udah pergi semua. Ya udah Aisyah cuma nunggu di situ, nangis dia. Ya udah selesai. Nah kebiasaan Nabi ketika ngutus pasukan seperti ini, entah berangkat, entah pergi, entah pergi atau pulang. Nah, pulang perginya itu biasanya ada yang penyapu jalan. Penyapu jalan itu pertama untuk menghilangkan jejak. Jadi pasukannya mau piro itu di busa emang kan ketahuan. Kalau zaman dulu memang dilihat dari jejak langkah aja udah ketahuan ini berapa orang, ini kendaraannya berapa, orangnya berapa, udah bisa ketahuan, cuman dilihat dari langkahnya, jejak langkahnya saja. Nah jejak digital ya kalau zaman sekarang gitu, itu udah dihapus. Jadi memang ada orang-orang yang tugasnya untuk bersihin itu, pertama itu. Kedua, ini penyapu jalan ini tadi dia untuk mencari atau barangkali ada barang yang jatuh atau barang yang ketinggalan yang punyanya orang Islam. Bener, ternyata sing ketinggalan kok bojone Nabi kan ngono. Aisyah ada di situ. Aisyah ada di situ, ya udah Sofwan kan bawa unta. Langsung ternyata istrinya Nabi udah unta suruh duduk di sampingnya Aisyah. Aisyah naik. Paham ya? Jadi unta didudukkan, Aisyah naik di atas unta, terus jalan pulang ke Madinah. Sampai sini paham? Ceritanya seperti itu. Bahkan Sofwan itu orang ngerti nih, awalnya istri Nabi orang ngerti, salah dijawab. Ternyata istri Nabi ya udah, karena ini mungkin zaman saya bojone kiai ini kan ngono deh ya. Ya serawani wis ora ngomong apa-apa. Wis dijawab kon ngono langsung ngontone diduke, Aisyah naik, wis sudah pulang selesai ngono tok asline ceritane iki. Paham sampai sini ya? Tapi ternyata ada orang yang mengambil keuntungan dengan ini. Jadi Aisyah dituduh zina, istri Nabi selingkuh lah ngono lho. Jadi tuduhan zina ini awalnya dari orang-orang munafik, terutama Abdullah bin Maktum misalnya, atau munafik yang lain yang mengembus-embuskan berita bohong ini
istri Nabi selingkuh. Jadi hal yang seperti ini sudah ada sejak zaman Nabi. Maka kalau ini terjadi di zaman sekarang, misalnya ada kiai kok dituduh zina, dituduh selingkuh, ngapain ini gitu kan. Terkadang kita juga butuh tanda tanya. Lah kecuali memang fakta, misalnya di pondok pesantren kok cabuli misalnya seperti itu, nanti ada yang lapor, ya udah kalau memang seperti itu kesalahan, tetap harus kita menghukumi dia salah. Tapi kalau tidak, jangan. Apalagi dia disebutkan di ayat ini mukminat yang muhsinatil ghafilatil mu'minat. Muhsinat orang yang menjaga kehormatannya. Ghafilat bisa jadi lalai. Lalainya apa ya? Gimana? Kleru gimana? Kudune orang balik sih, tapi balik sih, tapi rono reneng ketinggalan, kan ada namanya manusiawi kan gitu. Lantas dia mukminat, dia juga beriman, kok dituduh zina. Ya bangetan. Berarti caranya untuk untuk mengidentifikasi dia itu zina atau tidak, ya dilihat sebelumnya piye ngono wae. Ini sebelumnya baik, akhlaknya baik, omongannya baik, perbuatannya sesuai dengan omongannya, udah baik semuanya, kok dituduh zina, ya kita jangan percaya dulu. Lah kecuali memang ada faktanya, ada buktinya sampai akhirnya hamil, lah udah berarti jelas salah kan gitu. Jadi ini kita harus hati-hati. Inilah senjata orang di luar Islam untuk menjatuhkan Islam. Selain itu untuk menjauhkan umat Islam dari kiai-kiainya. Jadi memang orang-orang di luar Islam itu menghendaki orang-orang Islam itu jauh dari kiai-kiainya. Pertama. Kedua, menjelekkan pesantren. Untuk apa? Supaya orang-orang Islam itu tidak menyekolahkan anaknya di pesantren. Enggak cuma sampai di situ, mereka pun juga bikin aturan sing sekolah negeri gratis loh, sing swasta wis bayar, ning pesantren bayar larang mesti. Cek saja nanti. Sing swasta biasa tok kuwi bayar. Apa meneh sing luar biasa, apa meneh sing pesantren, itu bayar pasti lebih mahal. Lah sing disubsidi sing sekolah negeri. Fakta kan gitu. Itu yang dikehendaki orang di luar sana, itu ya seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang perlu diperhatikan dulu. Kaitan dengan yang dikehendaki oleh orang-orang di luar Islam atau orang Islam yang sekuler, orang Islam yang mikirnya cuma dunia dan dunia, pasti seperti itu. Kita harus tahu sepak terjang mereka. Itu faktanya sejak zaman Nabi sudah ada. Bahkan istri Nabi pun juga jadikan isu untuk menjatuhkan nama baik Nabi. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai kita menuduh wanita-wanita muslimah. Ini memang ayatnya wanita muslimah. Kenapa kok wanita muslimah? Kok bukan laki-laki? Kalau laki-laki dia bisa jaga diri gitu loh. Wong lanang kok dituduh selingkuh. Kalau dia nggak selingkuh, dia kan bisa menunjukkan bahwa dirinya tidak selingkuh. Lah nek perempuan wis iso nangis mesti. Paham ya sampai sini? Terutama yang perempuan itu justru yang lemah. Makanya di sini yang harus dijaga, jangan sampai kita menuduh wanita mukminah dengan tuduhan yang keji seperti ini. Ya, selanjutnya ketika sampai di kota Madinah, Aisyah waktu itu sakit. Karena itu mau wis bacot ketinggalan, nunggu suwe dan perjalanan jauh, biasa dong perempuan seperti itu baru kan loro biasa. Nah, udah sakit orang gagas kabar ngono ki ra ngerti kabeh. Karena sakit, Aisyah pulang ke rumah bapaknya. Ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dia pulang sana, nyembuhkan dulu dirinya, kira-kira seminggu, kira-kira lah. Seminggu dia udah sembuh, mau sembuh dia mau keluar ternyata gue dong